Oke. Saya sama Katie, Pak, yang presentasi duluan. Silakan. Silakan. Kamu bisa diturunin itunya, screen-nya, monitornya. Nah. Udah, silakan. Siapa duluan, Kak? Kamu juga boleh. Bebas, siapa dulu? Dulu deh. Ya udah. Siapa dulu jadinya? Dulu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ngejamu akan mempresentasikan rencana usaha kami. Jadi namanya adalah ngejamu, taking jamu to a new level. Langsung saja kita mulai. Mengapa kami memulai ngejamu? Pertama, alasannya adalah pandemi yang mengharuskan setiap orang meningkatkan kesehatan tubuh, membuat minuman yang dapat meningkatkan kesehatan dan tanpa efek samping, lalu memproduksi minuman herbal yang dapat dikonsumsi secara praktis, dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentang ngejamu. Ngejamu adalah usaha minuman herbal atau tradisional, jamu dengan merek dagang ngejamu. Produk usaha kami berupa bahan minuman herbal siap seduh yang sudah diracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa yang nikmat tanpa bahan pengawet, praktis, dan dengan berbagai macam varian rasa dan manfaat yang berbeda sesuai dengan komposisinya. Our goals atau tujuan kami adalah mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua adalah menjadikan ngejamu sebagai minuman kesehatan yang menjadi kebiasaan untuk diminum setiap hari oleh masyarakat Indonesia. Target pasar kita adalah semua kalangan setiap hari karena jamu aman dikonsumsi oleh semua umur di atas kecuali bayi. Kapasitas produksi. Pada triwulan pertama kami memproduksi sebanyak 40-50 kemasan per hari. Lalu pada triwulan kedua kami memproduksi sebanyak 140-150 kemasan per hari. Dan pada triwulan ketiga produksi sebanyak 190-350 kemasan per hari. Jumlah tenaga kerja. Berdasarkan target kapasitas produksi kami memperkirakan jumlah pekerja pada triwulan 1 hingga ketiga adalah 8 pegawai, di mana diperlukan 2 orang untuk menghandle untuk jumlah tenaga kerja. Berdasarkan target kapasitas produksi, kami memperkirakan jumlah pekerja pada triwulan 1 hingga ketiga adalah 8 pegawai, di mana diperlukan 2 orang untuk menghandle pemasokan bahan, 3 orang dalam proses persiapan bahan dan pembersihan, dan pengovenan bahan, dan 3 orang dalam proses pemotongan, peracikan, dan pengemasan. Jumlah tenaga kerja akan bertambah sesuai dengan bertambahnya kapasitas produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Miftah. Bahan-bahan herbal untuk untuk produk kami dapatkan dari Kampung Jahe, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Itu untuk jahe merahnya. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kami beli di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Kami memilih Pasar Induk Kramat Jati karena di pasar tersebut rempah-rempahnya sangat lengkap. Kemudian itu untuk tahap pertama kami membeli dulu ke produsen. Nanti ketika usahanya sudah mulai berkembang dan sudah banyak keuntungan, kami berencana untuk
memperoleh bahan itu dengan membuka lahan rempah herbal sendiri. Next slide. Kemudian proses produksi terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan bahan, kedua tahap pencucian, tahap ketiga tahap pengirisan, keempat tahap pengeringan yang dilakukan pula dengan oven, yang kelima adalah tahap pengemasan. Produk kami memiliki 4 varian. Yang pertama, wedang jahe. Wedang jahe bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, meredakan mual, mengobati gangguan pencernaan, meredakan nyeri haid, nyeri sendi, dan nyeri otot. Menurunkan kolesterol jahat, melawan rematik, mengatasi jerawat secara alami, mengurangi reaksi alergi, dan menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua ada empon-pon, yang ketiga wedang uwu, dan yang keempat wedang secang. Bisa dibaca sendiri manfaatnya. Kemudian tentang logo Ngejamu sendiri itu kami desain sendiri. Tulisan Ngejamu sebagai produk yang ditulis dengan bahasa Indonesia dalam ejaan lama yang artinya ngejamu. Kemudian background coklatnya melambangkan sisi budaya tradisional. Gambar cangkir jamu menggambarkan minuman jamu yang terbuat dari rempah-rempah khas Indonesia. Yang terakhir adalah tangga yang menggambarkan slogan dari perusahaan kami, yaitu Taking Jamu to a New Level. Ini packaging dari produk kami. Jadi kami menyediakan 2 bentuk packaging. Yang pertama itu berbentuk jar dengan kapasitas 30 gram. Kemudian ziplock dengan kapasitas 30 gram juga. Untuk perhitungan BEP kami, dari perhitungan BEP kami itu, kami bisa balik modal jika berhasil menjual 20 kemasan per hari dalam per bulannya. Selama berapa lama? Selama triwulan, Pak. Selama 3 bulan. Sekian dari presentasi kami. Lah duitnya gimana? Gue gantian share. Oh ya udah, silakan. Udah muncul belum, Pak? Hampir. Udah sekarang. Jadi ini list bahan perlengkapan kami. Jumlahnya. Nggak bisa digedein ya? Kenapa? Nggak bisa digedein? Tolong gedein dong. Oh iya Pak, baik Pak. Terus dikit. Ya udah. Jadi pertama itu ada list perlengkapan, terdiri dari perlengkapan untuk produksi jamunya, dan sekaligus kemasannya, kemasan ziplock dan kemasan jar. Karena dalam triwulan ketiga itu kami sudah memproduksi sekitar 190 sampai 340 kemasan, jadi perhitungan ini sudah kami sesuaikan dengan produksi terbanyak. Untuk modal perlengkapannya sebesar 4.466.900. Kemudian ini untuk harganya, harga bahan-bahan produknya seperti jahe merah dan yang lainnya, dihitung pula per bulan seharga Rp3.211.380. Kemudian biaya operasional, biaya listrik, tenaga, kemudian gaji karyawan, dan lain-lain dihitung dengan total Rp19.158.056. Tolong turunkan. Ke kiri. Nah. Iya, Pak. Kemudian biaya pemasaran dan website selama sebulan itu dihitung 200.000 dan pajak sebesar 2% dari pendapatan sebesar Rp1.870.000. Kemudian ini perhitungan
BEP kami. Jadi tabel variable cost-nya itu list bahan ditambah list kemasan ada 7.138.780. Kemudian tabel fixed cost-nya untuk alat-alat masak sebesar 27.300.000. Terus Perhitungan BEP-nya ini, Pak. Ada di 20 unit per harinya. 20 ya. Iya, 20 kemasan, Pak, per harinya. Terjual dalam waktu 3 bulan baru bisa mencapai BEP. Oke. Terus. Ini grafik BEP-nya. Udah, Pak. Jumlah kamu di mana? Kalau Kemudian kemudian ini pamit. sebentar, Pak. Ini kemudian ada tabel investasi, barang-barang mana saja yang kita nilai sebagai investasi. Ada oven, ada tabung gas, timbangan digital, dan mesin press sebesar Rp1.420.000. Ini juga udah dimasukin ke perhitungan BEP-nya. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Perasaan belum pernah ada yang mau nanya ya kelas ini ya. Mau mendanai atau gimana gitu. Oke. Yang kamu jual itu adalah bahan makanan ya. Iya, Pak. Golongannya adalah bahan makanan. Nah, bahan makanan itu paling tidak harus ada 2 sertifikat ya. Sekarang, Iya, Pak. yang pertama adalah sertifikat dari BP POM, Kementerian Kesehatan ya, BP POM itu. Iya. Yang keduanya adalah sertifikat halal dari MUI. Baik, Pak. Nah, itu semua duit itu. Nah, kemudian tadi tidak disebutkan, jamumu itu coba kamu lihat kepada processing. Proses pembuatan jamunya. Halaman 3, halaman berapa? Nah, ini dia. Jamu kamu itu bentuknya pada saat dipakai itu irisan ya? Iya, Pak. Jadi nanti di dalam kemasannya itu udah berbentuk kering gitu. Jadi Bapak tinggal ngerebus aja. Semua udah diracikin. Direbus lagi ya? Kayak Iya. gini, Pak. Nih, ada di background belakangnya. Iya. Kenapa nggak kamu berpikir untuk dijadikan serbuk? Karena kalau serbuk nanti mereka harus nyaring lagi kayak gitu-gitu, Pak. Dan kalau serbuk kita juga harus ngebubukin ya, ngehancurin. Iya. Dan kita pengen nge-show off si bahannya itu, Pak. Jadi biar kebukti kalau nggak ada bahan macam-macam di jamu kita. Benar-benar bahan jamu itu sendiri. Seberapa besarnya? Artinya gini, karena ini bahan makanan, sepanjang waktu itu quality control-nya harus sangat ketat ya. Sebagai contoh, kamu mau bikin jahe. Oke kan? Iya, Pak. Kamu pastinya udah pernah makan Pringles ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah, pasti sudah. Udah. Atau yang Indonesia, Qtela. Gitu. Itu kan ukurannya semua sama. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kamu beli 1 kilo cinnamon misalnya, nih gambar di sini, itu berapa yang bisa kamu pakai? Karena kan harus dipotong-potong, nak. Ya. Iya, Pak. Gimana itunya? Enaknya.
kemarin kita itu ngitungnya misalnya produksi per bulan itu bisa produksi per bulan itu sinnamonnya sekitar 2 kilogram gitu, Pak. Enggak, ini hanya contoh ya. Kalau kamu beli ginger, beli apa namanya jahe, itu kan ujungnya pasti lebih kecil daripada tengahnya, Iya. ya kan? Nah, supaya jamu kamu itu menarik, dia kan harus dipotong-potong yang ukurannya sama, tebalnya sama, gitu kan? Bisa nggak kalau pakai pisau dan berapa material yang reject gitu? Ayo. Belum menghitung gitunya sih, Pak. Ya, Belum mikirin sampai ke reject-nya sih, Pak. Iya, Pak. harus dihitung. Nah, nanti misalnya kamu belinya di pasar ya, pasar, gitu kan, ditimbang sama mbak-mbaknya itu, ditimbang, kan harus kamu cuci kan. Iya, betul. Padahal yang namanya jahe, kunyit, apa dan sebagainya itu kan pasti mengandung tanah ya. Iya, betul. Nah, itu berapa kira-kira yang hilang di situ? Pertama, kotoran. Keduanya adalah dari kondisi basah, misalnya kadar airnya sekitar 35% gitu. Itu kalau makanan, BP POM itu mensyaratkan bahwa kadar air semua bahan makanan, termasuk beras, termasuk ya jahe kamu, dan sebagainya, itu tidak boleh lebih dari 11%. Dari 35 jadi 11. Itu yang reject kayaknya adalah bangsa-bangsa 30 atau 35% gitu ya. Nah, itu cara mengatasi kamu gimana? Padahal kamu belinya kan basah katanya tadi di pasar ya. Iya, Pak. Sama Jati gitu. Sama di Tangerang sana. Itu gimana? Ini kan di oven dulu, Pak. Iya, betul. Kan kamu cuci, setelah itu Ya. dianginin, ditirisin gitu toh. Iya. Nah, setelah ditirisin, terus kan di oven. Ya. Ya, dirajang dulu, dipotong-potong, baru di oven kan. Nah, itu kan nyusut. Cinnamon 2 kilo pada saat kamu bikin jadi apa namanya jamu mungkin tinggal 1,5 atau 1/4 kan gitu toh. Apalagi jahe, apalagi kunyit, kencur dan sebagainya itu kamu mau bikin wedang uwuh kan, Iya, Pak. daun salam, wedang uwuh ada daun salam. Iya. Kemudian apa namanya kayu secang. Ya, wedang secang ada kan tadi ya? Ada, Pak. Ada. Nah, kamu mesti mikir in case of tidak ada kayu secang di pasaran, karena kamu mau carinya di mana? Gitu loh. Apa produksi kamu hentikan atau bagaimana? Nah, ini di sini belum kamu jawab semua atau belum kamu tulis ya? Sehingga kamu tinggal di mana? Kathy di Depok, saya di Tangerang, Pak. Kamu di Depok, Kathy di Tangerang. Bisa di Depok, Pak. Sekar di Tangerang. Ya, Sekar di Tangerang ya. Bisa nggak kita ketemu untuk revisi kamu itu hari Jumat? Jumat minggu ini, Pak. Iya, pagi. Jam berapa, Pak? Pagi. Kami ada kelas bahasa Inggris, Pak, dari pagi sampai zuhur. Jangan. Habis sholat Jumat itu, bisa nggak, Put? Saya bisa, Sekar, bisa nggak? Bisa. Bisa, pasti. Sekar yang jadi masalah. Kamu jauh. Bisa, Pak. Bisa. Insya Allah. Bisa ya, tapi harus sehat dulu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Prokes harus diperhatikan. Jalankan. Ya, Jumat habis sholat ya. Ini menarik, tapi masih banyak yang blank ceritanya gitu loh. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, gitu ya. Terus jangan lupa kamu cari tahu sertifikat BP POM sama MUI itu berapa harganya. Oh, baik, Pak. Sertifikat Ya, Pak. halal sama sertifikat sehat ya. Baik, Pak.
Ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya, silakan kamu pamit sama teman-teman kamu. Sekian dari presentasi kami hari ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan nanti habis. Ayo, siapa lagi? Putri, kamu tadi cerita apa, Put? Tadi saya presentasi, Pak. Ya iya, kamu cerita apa? Maksudnya cerita apa? Cerita jamu tadi loh. Oh, ngejelasin itu tadi latar belakang ngejamu. Kenapa sih kita milih usaha ini di antara banyak usaha lainnya? Kamu bikin jamunya di rumah atau di teras rumah orang atau di Di keluar rumah dong, Pak. Di rumah, Pak. di rumah? Iya. Oh, jadi kamu minjem rumahmu sendiri untuk bikin jamu. Iya. Ah, itu kan mesti disewa. Enggak, Pak. Boleh sama ibu saya, nggak Loh, usah bukan disewa. perkara bukan. Boleh sih, pasti boleh. Kamu kan anaknya. Tapi kan bukan itu. Harus di-reimburse gitu loh. Harus dikembalikan nilai uangnya kepada orang tuamu. Apakah itu 1 juta sebulan atau 200.000? Kalau nggak mau gimana, Pak? Kayak, udah nggak usah gitu, kata ibu saya misalnya. Kumpulin. Oh, ditabung gitu, Pak. Kumpulin untuk nanti ya terserah mau ibumu maunya apa gitu ya. Nanti mau dibeliin saham, Pak, sama Kathy. Nah, itu lebih bagus. Mau beli saham di ini, Pak, di usaha teman-teman yang lain. Nggak apa-apa. Pokoknya harus ada uang. Di daycare, Pak. Ya, kita tertarik daycare, Pak. Ya kan? Daycare Endi, Pak. Endi. Kan sekarang daycare itu banyak peminatnya gitu. Iya, Pak. Makanya kami tertarik, Pak. Ya udah, nanti saya kasih tahu caranya. Silakan Cindy. Silakan, kamu. Dimas, kamu udah mandi belum? Belum, Pak. Wah, berantakan gitu. Waduh, kamu itu mau presentasi ke orang-orang yang punya duit, mandi aja belum. Oh, wajar, Pak. Di Zoom ini. Aji. Silakan, ayo silakan. Siapa ini? Chatting banyak amat. Saya dulu, Pak. Desi mana Desi? Des? Beli kacamata, Desi. Nah, iya, makanya. Pakai kerudung, Pak, di kamar mandi. Kok kamu tahu? Ada di chat. Nangkring, siapa mau? Ini kurang berapa sih? Kurang berapa? Habis ini Dimas, Pak. Apa? Habis saya Dimas. Terus sudah habis? Habis itu siapa lagi? Masih ada. Kami. Masih ada, Pak. Siapa sih? Oh? Masih Oh, ada, iya. Pak. Masih kurang Cindy berapa belum. kelompok lagi? Saya James belum. Terus? Cindy. Terus Bu Aji sama Anissa, Pak. Jadi berapa kelompok itu? 4 ya? 4, Pak. 4. Oh ya. Bisa 4 hari ini. depan ya berarti ya? Iya, Pak. Bukan. Minggu depan 3 tetap. 2 atau 3 gitu. Nah terus kemarin kenapa kamu nggak pada masuk? Ada pelatihan, Ada Pak? pelatihan, Pak. Kemana ada pelatihan, Pak? Oh gitu. Kok nggak bilang-bilang? Kami kira Bapak udah tahu, Pak. Oh, saya kira belum tahu saya. Ya udah lanjut, Ji. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Haji Prakoso. Dari kelas KG2 saya akan mempresentasikan tentang rencana wirausaha saya, yaitu wirausaha jenis kuliner yang disajikan dalam bentuk angkringan. Ji, suara kamu bisa digedein lagi, Ji, volumenya, Ji. Tes, segini cukup, Pak? Dikit lagi. Cukup. Tes.
Izinkan saya mempresentasikan rencana wirausaha saya, yang dimana saya merencanakan wirausaha kuliner yang disajikan dalam bentuk angkringan. Angkringan yang saya rencanakan, saya beri nama Nangkring, yang tujuan dari wirausaha ini yang pertama selain yaitu untuk mendapatkan laba untuk menunjang kebutuhan ekonomi dari wirausahawan. Selain itu untuk mengembalikan tren nongkrong dari para anak muda yang semula gemar nongkrong di kafe yang bertema kebaratan untuk kembali nongkrong ke angkringan yang dimana merupakan warisan budaya Indonesia Nusantara begitu. Nah, untuk Nangkring tersendiri lokasinya berada di Komplek Timah, Jalan Tugu Raya, Kelompok Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Untuk makanan yang disajikan di angkringan Nangkring ini, pertama untuk makanan yang sendiri ada sate taichan yang kami hargai sebesar Rp2.500 dan ada minuman 2 jenis soft drink Indonesia. Yang pertama ada Coffee Beer dengan harga Rp14.000 dan ada temulawak dengan harga Rp12.000. Ya, untuk lokasinya tadi saya sudah jelaskan, ada di Komplek Timah, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Dan kami beroperasi mulai dari pukul 18.30 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 4 jam 30 menit. Untuk target konsumen dari angkringan ini ialah warga pada kawasan lokasi tersebut yang dimana dihimpit oleh kurang lebih 3 komplek perumahan ya. Ada Komplek Timah, Komplek Nurul Fikri, dan ada Komplek Timah yang satu lagi. Selain itu juga ada target konsumennya pengendara kendaraan yang melewati Jalan Tugu Raya. Nah, untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kami memperkirakan sebanyak 2 orang tenaga kerja, yang dimana 2 orang tersebut bekerja mulai dari proses pengadaan bahan hingga proses penjualan. Untuk proses pengadaan bahan baku, di sini kami merencanakan dibagi 2, yaitu ada bahan baku langsung dan ada bahan baku tidak langsung. Di mana penjelasannya untuk bahan baku langsung ialah bahan baku yang merupakan dari bagian dari produk jadi yang diproduksi. Sedangkan bahan baku tidak langsung ialah bahan baku yang berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung terlihat dalam produksi akhir yang diproduksi. Nah, untuk bahan baku langsungnya bisa dilihat di sini ada daging ayam, cabai rawit, jeruk limau, tomat, bawang merah, bawang putih, tusuk sate, coffee beer, temulawak, kotak packaging, plastik minuman. Dan bahan baku tidak langsungnya itu ada arang kelapa, minyak goreng, garam, lada, kaldu, ayam, dan es batu. Nah, untuk proses produksinya, pertama ada pengadaan bahan yang dimana tadi saya sudah jelaskan, ada bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung. Selanjutnya ada penyortiran, disortir mana bahan-bahan yang layak untuk disajikan atau tidak. Selanjutnya ada pengolahan bahan baku. Untuk bahan baku langsungnya ada pemotongan daging ayam, penusukan potongan daging ayam, pembuatan sambal, dan peracikan bumbu. Selanjutnya langsung di bagian eksekusi, penjualan atau pemasaran. Selanjutnya ada perhitungan biaya dari angkringan-angkring ini. Untuk perhitungan biaya fixed cost atau biaya tetap, kami menghitung kurang lebih ada sebesar kebutuhan biaya tetapnya Rp8.005.000, yang dimana list dari fixed cost atau biaya tetap ini bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan biaya variable cost atau biaya tak tetap. Kami menghitung untuk fixed cost biaya tak tetap, untuk variable cost-nya biaya tak tetapnya itu kurang lebih sebesar Rp16.230.538, di mana list dari barang-barang biaya tak tetapnya ini ada sebagai berikut. Ya, selanjutnya ada
BP yaitu break even point. Untuk mencapai break even point dapat terjadi saat penjualan Satai mencapai kurang lebih 6.618 tusuk dan penjualan Coffee Beer sebanyak kurang lebih 661 botol dan penjualan temulawak sebesar 441 botol atau dirupiahkan kurang lebih sebanyak 31.105.066 rupiah yang atau jika diwaktukan kurang lebih akan dicapai dalam jangka waktu 3 bulan. Iya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Selama 3 bulan untung kamu berapa? Untuk keuntungan ya Pak ya? Keuntungannya itu 1 bulan kurang lebih itu 8 juta Pak. 8 juta dibagi berapa orang? Kamu sendiri ya? Ada 2 pegawai Pak. Ya udah dibagi belum? Oh ya, ini 8 juta udah termasuk, udah bersihnya gitu Pak, udah dipotong sama Udah gaji bersihnya. pegawai juga. Oke, sekarang saya lihat pembiayaanmu gimana tadi yang 31 juta tadi. BP-nya Pak ya, ada di Excel. Kelihatan Pak? Yang fixed cost aja dulu, fixed Oh ya, cost. fixed cost. Ini Pak. Mana? Ini. Fixed cost itu kamu pakai buat apa aja? Ini untuk barang-barang yang... Nggak, soalnya ini kekecilan, jadi saya nggak bisa baca. Oh iya, saya buka ininya aja Pak. Excelnya Pak. Udah kelihatan Pak? Kanan bawah tuh gedein, Mas. Terus. Ya. Nah. Gelas ukur plastik. Cool box. Terus ke bawah. Terus. Udah. Udah itu. Ini untuk fixed cost-nya Pak, untuk variable cost-nya. Biaya tetapnya ada ini Pak. Atau gimana? Ini belanjaan harian apa belanjaan apa? Bulanan, mingguan? Oh, ini bulanan Pak dihitungnya Pak. Ayam kamu beli bulanan. Pegawai? Untuk pekerja ini Pak. Kamu bayar berapa? 1.200.000 per sebulannya Pak. Hah? 1.200.000. 1.200.000 kali 2 ya? Iya. Terus? Ya. Itu untuk pembagian. Dibayar, kamu hanya dapat untung aja. Iya, ini untuk perhitungan break-even point-nya ya yang tadi saya sebutin. Oke. Yang dimana sebulannya jika penjualannya optimum sebesar 6.618 tusuk Satai. 6.000 itu sebulan ya, 6.600 ya. Iya, sebulan Pak. Hari, 30 hari ya, jadi sehari itu ada berapa tusuk? Sehari kurang lebih ada 200 tusuk Pak.
220 tusuk ya? Iya, 213 lebih tepat. 220 dibulatin. Mungkin nggak kamu jualan 220 tusuk? Kalau saya survei kan Pak ya, kan teman-teman saya juga ada yang buka angkringan. Memang seharinya tuh kalau lagi ramai itu biasanya memang capai 200 tusuk Pak. Rame, kalau lagi sepi. Kalau lagi sepi biasa 150 gitu. 150 tusuk. Iya. Oke, kamu nggak terlalu optimis gitu. Ini realistis sih Pak, soalnya saya juga udah Oh, survei realistis. Oke, ke sekarang teman-teman kamu saya. naikkan pol ke atas. Naikin sampai pol ke atas. Oke, terus turun. Turun. Iya, udah. Pelanggan kamu itu, kamu suruh duduk di mana? Untuk pelanggannya ada, kita nyiapin bangku kayu juga sama terpal Pak. Mana? Ini ada di fixed cost Pak. Di fixed cost di biaya tetap itu ada terpal ukurannya 3 kali 4 meter. Ada bangku kayu juga. Bangku kayu. Terus dagangan kamu taruh di mana? Di gerobak Pak. Mana? Ini ada. Gerobak. Terus bakarnya? Bakarnya ada multi square grill gitu, grill yang bentuknya kotak gitu. Pakai arang apa pakai listrik? Oh, pakai arang Pak. Pakai arang. Kamu nggak perlu kompor? Nggak perlu Pak. Lah buat bikin airnya gimana? Air buat apa Pak? Nah, air minum ya. Kamu kan panas-panas itu ada. Bawa galon Pak. Bawa galon kita. Coba, kamu kan jualannya kan ada apa tadi itu? Temulawak. Iya, di temulawak ada. Emang temulawak bisa dingin ya? Dia bentuknya udah ini Pak. Jadi emang udah dijual per botol gitu. Oh. Dari produsennya. Oh gitu. Jadi kayak beli Coca-Cola gitu. Istilahnya. Setelah itu pelawak-pelawaknya kamu bayar berapa? Pelawak-pelawak gimana Pak? Kan kamu temulawak. Dari kelasnya Pak mereka. Gini ya. Nanti hari Jumat kamu bareng sama siapa namanya? Sekar ya, grup Sekar ya. Grup Sekar untuk datang ke sini masih ada beberapa yang perlu kamu inikan. Perlu direvisi. Oke? Iya Pak. Ya udah, oke. Silakan kamu pamit sama teman-temanmu. Kurang lebih berikut presentasi yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh pakai masker apa gimana? Kok nggak kelihatan wajahnya? Ini wallpaper saya emang rusak Pak. Kamera laptop kayak di wajah gitu. Iya. Oke, kalau gitu ya. Silakan. Ada grup ketiga? Ada nggak? Iya, saya Pak. Saya Pak Dimas Haji Pratama Pak. Dimas lagi sama dia. Sebentar Dimas. Kamu istirahat dulu Dimas. Itu ada ajan. Siap Pak. Bukan kenapa ajan suaranya kencang banget daripada nanti nggak kedengeran. Wow, tuh denger kan kamu?
Di sini saya akan mewakili dari perusahaan saya untuk mempresentasikan apa itu thermal paste kamera. Untuk latar belakangnya, terciptanya thermal paste kamera ini yaitu karena dengan adanya virus COVID-19, protokol kesehatan menjadi perhatian nomor 1 bagi pengelola perusahaan maupun tempat umum. Dimulai dari membersihkan tangan dengan hand sanitizer, sehingga pengecekan suhu tubuh. Dan ada beberapa tempat umum yang mengharuskan melakukan absensi dengan menggunakan fingerprint. Nah, menurut kami, sebentar, baterai saya habis. Menurut kami, fingerprint sudah tidak lagi relevan di masa pandemi ini karena dari sentuhan jari tersebut dapat menularkan virus COVID-19. Sehingga kami mencoba untuk berinovasi dengan menggabungkan absensi dan pengecekan suhu tubuh ke dalam satu perangkat. Nah, untuk thermal paste kamera itu merupakan sebuah perangkat dengan mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah dan pemindaian suhu tubuh. Hal ini sangat cocok untuk digunakan di tempat umum yang melibatkan banyak orang, di mana diperlukannya identifikasi wajah dan pengukuran suhu tubuh. Nah, fungsi dari thermal paste kamera ini yaitu yang pertama sebagai absensi, kedua untuk pengecekan suhu tubuh, yang ketiga bisa untuk menjadi akses pintu masuk. Untuk kelebihannya, pada unit kami memiliki sensor wajah, sensor suhu tubuh, mudah mengakses data, penyimpanan data ini besar. Hal yang diandalkan yaitu mengurangi antrian, yang kedua tidak menimbulkan kerumunan. Nah, ini contoh penggunaan thermal paste kamera pada hotel. Di sini digunakan untuk pada sekolah, di sini pada stasiun, di kantor, gedung kantor, supermarket, bandara, dan pintu-pintu lainnya. Nah, tujuan dari kami yaitu yang pertama mengoptimalkan protokol kesehatan di Indonesia, yang kedua mengurangi jumlah antrian di tempat umum, yang ketiga mencegah masuknya orang yang tidak taat pada protokol kesehatan, yang keempat memudahkan dalam pengecekan suhu tubuh, yang kelima memudahkan saat absensi wajah karena dapat dilakukan tanpa melepas masker. Nah, untuk target pasar kami yaitu perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat umum yang melibatkan banyak orang, contohnya seperti pabrik, pusat-pusat perbelanjaan, stasiun, KRL, kantor, bandara, kampus, sekolah, proyek, kafe, dan lain-lain. Nah, untuk kapasitas produksi, dan dalam sebulan perusahaan kami mampu memproduksi sebanyak 3.000 unit. Jumlah tenaga kerja internal sebanyak 10 orang, 2 orang sebagai pekerja sebagai tim pemasaran atau marketing, 1 orang sebagai web developer, 2 orang pekerja sebagai pembuat iklan, 2 orang pekerja sebagai tim admin customer service, 1 security, dan 2 orang pekerja sebagai manajer keuangan. Lalu dari sisi produksi, proses pembuatan rangkaian elektronik membutuhkan ketelitian dan kepresisian yang sangat tinggi. Proses pembuatan rangkaian elektronik dengan mesin atau robot dilakukan di pabrik. Penggunaan mesin pada produksi elektronik akan mengurangi peluang terjadinya kesalahan produksi dan memastikan setiap produk memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, PT Pratama Teknologi belum mempunyai pabrik untuk memproduksi thermal paste kamera. Oleh sebab itu, kami menggunakan jasa Maklun untuk memproduksi barang yang sudah direncanakan. Di sini ada analisa break-even point atau BEP. BEP itu sendiri adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan.
tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Titik BEP ini terjadi pada penjualan unit ke 190. Bisa dilihat ada di titik sini. Lalu sekian, terima kasih. Udah. Udah, Pak. Nah, kamu kok bisa menghitung BEP itu duitnya mana? Oh iya nih. Bentar, kelihatan nggak, Pak? Terima kasih. Bentar, Pak, bentar. Salah. Ini Pak, untuk tabel variable cost-nya dalam pembuatan satu unit kami mengeluarkan 7.499.000 sekian. Untuk apa? Untuk pembuatan dalam satu unit thermal phase kamera itu sendiri, Pak. Nah, lalu untuk tabel fixed cost kami mengeluarkan 475 juta sekian, Pak. Nah, ini perhitungan tabel BEP-nya, Pak. Enggak, ini dulu, sebelah kiri ini dulu. Ini di mana? Di kelurahan apa di rumah sendiri apa gimana? Apanya, Pak? Kerjanya. Kerja untuk bikin alat ini atau untuk jual alat ini? Oh, ini iya, saya lupa menyampaikan, kami di sini bekerja sama dengan PT Vivo untuk memproduksi unit yang kami rencanakan. Oleh karena itu, ya pokoknya kita bekerja sama dengan PT Vivo untuk mengerjakan atau memproduksi unit tersebut gitu, Pak. Ini banyak yang perlu direvisi kayaknya ya. Kamu bisa kan? Ya. Ketemu saya? Hari Jumat, Pak. Siap. Ya, siap, Pak. Ya. Ya. Oke, gitu ya. Udah nggak ada Ya, lain Pak. lagi. Udah silakan pamit dulu. Ya, sekian dari saya di Mas Haji Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah nggak ada lain lagi. Putri udah, Mufli belum ya. Tinggal 2 kelompok lagi ya? 3, Pak. 3? Ya, Pak. Lanjut minggu depan atau gimana? Sekarang. Minggu depan aja, Pak. Minggu depan? Oke, kalau gitu ya. Kalian udah absen? Bentar, screenshot dulu yuk. On cam. Ya udah, sana. Saya kelihatan nggak, Sekar? Jelas, Pak. Ji, Doni, Angel. Oke. 1, 2, 3. Udah, Pak. Udah ya, sampai ketemu minggu depan ya, 2-3 kelompok lagi ya. Yuk, selamat